Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Di bawah langit senja yang berwarna jingga, Desa Karangmulyo di lereng perbukitan Jawa Tengah tampak begitu damai. Pohon-pohon kelapa di tepi sawah bergoyang lembut diterpa angin, sementara asap dari dapur kayu mulai mengepul, membawa aroma masakan sederhana yang menyatu dengan udara sore. Di halaman rumah Pak Lurah, berdiri sebuah panggung bambu sederhana, dihiasi janur kuning dan lampu bohlam warna-warni yang berkelap-kelip. Malam itu menjadi saksi hajatan pernikahan seorang gadis desa bernama Siti yang dipersunting pemuda dari kampung sebelah. Warga pun berkumpul, duduk lesehan di atas tikar pandan, menikmati sate ayam dan es dawet yang terhidang. Namun, bukan kedua pengantin yang menjadi pusat perhatian, melainkan suara emas seorang gadis bernama Ajeng, kebanggaan Karangmulyo. Usianya baru 17 tahun, berdiri di atas panggung kecil dengan kebaya merah muda yang warnanya telah sedikit pudar karena sering dipakai. Rambut panjangnya dikepang rapi, dihiasi selai melati yang menguar wangi lembut di telinga. Di tangannya tergenggam sebuah mikrofon tua yang kadang berderit ketika kabelnya bergoyang. Tetapi begitu suaranya terdengar membawakan lagu dangdut, seluruh desa terdiam, seolah tersihir oleh lantunan merdu yang penuh perasaan. Para ibu yang semula sibuk berbincang tentang harga beras terhenti dalam keheningan, bapak-bapak menghentikan gerakan rokok kretek di jemari, dan anak-anak kecil yang berlarian pun berhenti menatap panggung dengan mata berbinar. Ajeng menyanyi dengan sepenuh hati, seakan setiap bait lagu adalah kisah hidupnya sendiri. Senyumnya sesekali menyapa penonton, namun di balik ekspresi itu tersimpan beban yang hanya dirinya yang memahami. Impian untuk menjadi penyanyi besar seperti idolanya terasa indah namun jauh, bagai bintang di langit malam. Karangmulyo bukanlah Jakarta, dan panggung terbesar di desa hanyalah hajatan seperti itu, atau paling banter perayaan 17-an di balai desa. Jalan menuju ibu kota terlalu berliku, terlebih bagi anak seorang janda penjual jamu seperti dirinya. Tepuk tangan membahana saat penampilannya usai. Ajeng turun dari panggung dan mendapati ibunya, Bu Marni, menunggunya dengan tampah berisi jamu di tangan. Wajah penuh kerut itu memancarkan kebanggaan meski terselip kekhawatiran. Sang ibu tahu betul getirnya perjuangan hidup sejak ditinggal suami 5 tahun silam. Berjualan jamu keliling dengan beban pikulan di pundak menjadi jalan bertahan hidup, dan kini Ajeng adalah satu-satunya harapan sekaligus ketakutannya. Ketika Ajeng membantu membereskan tampah, beberapa ibu mendekat sambil memuji suara indahnya. Pujian yang diselingi gurauan tentang pesona penyanyi dangdut dan bisik-bisik soal susuk singgah di telinga, meninggalkan benih rasa penasaran yang pelan-pelan tumbuh di hati remaja itu. Malamnya, saat ia berbaring di kamar kecil berdinding kayu, pikirannya melayang antara mimpi dan kenyataan. Poster Rhoma Irama yang mulai mengelupas menatapnya dari dinding, menjadi pengingat cita-cita besar, sementara wajah lelah sang ibu serta nasihatnya tentang kerendahan hati terus menggema. Hari-hari berikutnya kembali berjalan seperti biasa, meski ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sorot mata kagum warga, pujian yang mengalir, dan bisik-bisik tentang susuk semakin mengusik. Setiap kali membantu ibunya menumbuk kunyit di dapur sederhana, bayangan panggung besar dengan sorot lampu dan penonton yang bersorak semakin nyata. Namun, aroma jamu dan kokok ayam setiap pagi selalu mengingatkannya pada tanah tempat ia berpijak. Sampai suatu pagi, ia mendapat kesempatan tampil di pernikahan di Desa Wonorejo, sekitar 1 jam perjalanan naik angkot. Hajatan di desa tetangga itu lebih megah, dengan tenda biru putih membentang di lapangan dan orkes dangdut lokal yang mengiringi. Dengan kebaya biru tua pinjaman, rambut kembali dikepang melati, serta bedak tipis di wajah, Ajeng naik panggung. Suaranya kembali memikat, membawakan lagu dengan penghayatan mendalam. Sorak-sorai menggema, tamu dari anak-anak hingga orang tua larut dalam alunan musiknya. Setelah turun panggung, ia duduk di sudut tenda, menyeruput es teh dari panitia. Keringat masih membasahi dahi, jantung berdegup kencang karena adrenalin yang belum reda. Saat itulah seorang lelaki tua bersorban putih dan bersarung mendekat.
Wajah keriput dengan mata tajam itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Suro, seorang dukun terkenal di Wonorejo. Pandangan tajamnya seolah menembus hati, menyebut bahwa bakat Ajeng dapat membawanya jauh, namun pesona sejati seringkali membutuhkan bantuan gaib. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan kotak kayu kecil berisi batang-batang emas seukuran lidi. Susup emas, begitu sebutannya. Konon, jika ditanam dalam tubuh, auranya akan memancar hingga tak seorang pun mampu melepaskan pandangan. Banyak penyanyi besar di kota yang kabarnya mengandalkan benda semacam itu. Tetapi ada syarat, hati harus tetap bersih, bebas dari iri dan keserakahan, jika tidak maka akan berbalik menjadi bumerang. Ajeng menatap susuk itu dengan jantung berdebar. Ketakutan dan harapan beradu dalam dirinya. Ia teringat cerita-cerita menyeramkan tentang harga yang harus dibayar, namun bayangan panggung megah di Jakarta, studio rekaman, dan kamera televisi tampak begitu nyata di hadapannya. Lelaki tua itu menutup kotak dan meletakkannya di tangan Ajeng, menyuruhnya mempertimbangkan dengan matang, serta datang ke rumahnya 3 hari lagi pada tengah malam, tanpa memberitahu siapapun, bahkan ibunya. Sepanjang perjalanan pulang di dalam angkot yang melintasi jalan berbatu, pikiran Ajeng kacau. Sawah gelap di bawah sinar bulan menemaninya, sementara kotak kayu kecil di saku terasa begitu berat. Wajah ibunya muncul kembali dalam ingatan, penuh nasihat dan kasih sayang, namun ada suara lain yang berbisik tentang jalan pintas menuju mimpi. Di desa kecil ini, ia hanyalah anak penjual jamu. Di Jakarta, ia bisa menjadi bintang. Bisikan itu terus menggoda, laksana irama dangdut yang tak pernah berhenti mengalun di kepalanya. Sesampainya di rumah, Ajeng menyembunyikan kotak kayu kecil itu di bawah bantal. Ia tidak berani membuka suara pada ibunya yang sedang sibuk menyiapkan jamu untuk esok pagi. Di kamar sempitnya, ditemani suara jangkrik dan cahaya temaram lampu minyak, tatapannya tertuju pada poster Rhoma Irama yang menempel di dinding. Hatinya bergetar, bertanya-tanya apakah langkah yang sedang ditempuhnya benar-benar jalan menuju mimpi yang diidamkan. Malam semakin larut, tetapi matanya enggan terpejam. Godaan susuk itu berputar-putar dalam benak, seperti nyanyian gaib yang terus memanggil, menggoda, sekaligus menjerat antara ambisi dan nilai-nilai yang diwariskan ibunya. 3 hari setelah pertemuannya dengan Mbah Suro, dada Ajeng terasa sesak seolah jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Kotak kayu itu tetap tersimpan rapi di bawah bantal, menjadi rahasia berat yang menekan pikirannya. Saat siang tiba, ia membantu ibunya mengemas botol-botol jamu ke dalam tampah, namun kegelisahan terpancar dari sikapnya. Bu Marni, dengan mata tajam seorang ibu, menyadari perubahan pada anaknya. Pertanyaan demi pertanyaan terlintas, tetapi Ajeng hanya menutupi keresahan dengan senyum tipis dan alasan lelah. Dalam hatinya, pergulatan semakin hebat. Apakah malam ini ia akan melangkah menuju rumah sang dukun? Gelap malam pun datang dengan cepat. Langit Karangmulyo pekat, hanya diterangi bulan separuh dan taburan bintang. Angin malam membawa aroma tanah basah sisa hujan sore, bercampur dengan wangi kemenyan dari rumah-rumah yang menggelar selamatan. Ajeng menunggu hingga ibunya tertidur, suara dengkuran pelan terdengar dari kamar sebelah. Dengan hati-hati ia mengenakan jarik dan kemeja sederhana, lalu menyelinap keluar sambil membawa kotak kayu itu. Jalan setapak menuju Wonorejo sunyi, hanya diiringi suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Senter kecil di tangannya menerangi tanah berlumpur, sementara batinnya berusaha diyakinkan bahwa langkah ini diambil demi sebuah mimpi. Gubuk kayu sederhana milik Mbah Suro berdiri di ujung desa Wonorejo. Atap gentengnya telah rapuh, namun lampu minyak di teras tetap menyala redup. Aroma kemenyan begitu menyengat. Di beranda, sang dukun sudah menunggu, duduk bersila di atas tikar pandan dengan sesaji kecil berupa bunga melati, kendi tembaga berisi air, dan sepiring nasi kuning di hadapannya. Tatapannya tajam, seolah menembus hati. Pertanyaan tentang kesungguhan kembali dilontarkan dalam diam matanya, dan Ajeng hanya bisa menunduk, tak sanggup lagi mundur ketika bayangan panggung besar begitu menghantuinya.
Ritual pun dimulai di ruang dalam yang temaram. Beberapa batang kemenyan dibakar, asapnya menjelma kabut tipis yang membuat tenggorokan Ajeng terasa kering. Sebuah kain putih dibentangkan di lantai, dan ia diminta duduk bersila di atasnya. Dari kotak kayu, 2 batang susuk emas dikeluarkan. Kilauannya lebih hidup di bawah cahaya lilin. Satu ditujukan untuk dahi, satu lagi untuk pinggang. Penjelasan tentang auranya serta pantangan hati yang harus dijaga bergaung di udara. Ajeng memejamkan mata saat mantra berbahasa Jawa kuno dilantunkan. Suaranya pelan, tetapi cukup membuat bulu kuduk merinding. Ketika batang pertama menempel di dahinya dan yang kedua di pinggang, sensasi dingin dan perih sejenak menusuk, namun tanpa darah, hanya sebuah rasa aneh yang sulit dijelaskan. Beberapa menit kemudian ritual selesai. Kata-kata tentang pesona dan nasib yang kembali ditentukan oleh diri sendiri menggema, meninggalkan Ajeng dengan tubuh lelah sekaligus penuh harap. Menjelang subuh, ia pulang ke Karangmulyo. Di kamar kecilnya, ia berdiri di depan cermin tua, menatap wajah sendiri. Dahinya terlihat sama, namun matanya tampak lebih tajam, seakan hidup dengan sinar baru. Hati bergetar antara percaya dan ragu, bertanya apakah benar susuk itu bekerja. Beberapa hari berselang, undangan untuk tampil di acara pasar malam di kecamatan tetangga datang menghampiri. Panggung itu jauh lebih besar daripada hajatan desa. Dengan kebaya baru hasil tabungan kecil ibunya, Ajeng berdiri di bawah sorot lampu. Bahkan sebelum suara emasnya melantunkan nada, tatapan mata penonton sudah terpaku padanya. Dan ketika lagu cinta dan air mata mengalun, penonton seolah terhipnotis. Pemuda-pemuda di barisan depan berbisik memuja kecantikannya, sementara para ibu di belakang memuji kualitas suara yang terasa berbeda. Namun di balik rasa percaya diri yang tumbuh, kegelisahan tetap mengintai. Setiap malam, saat berbaring di ranjang kayu, ia merasa ada beban tak kasat mata menekan dada. Bayangan ritual tengah malam dan kata-kata Mbah Suro tentang pantangan terus menghantui. Rasa bersalah karena merahasiakan segalanya dari sang ibu kian menggerogoti hati. Hari-hari setelah ritual itu membawa perubahan besar. Penampilannya di pasar malam menjadi titik balik. Malam itu, ia menarik perhatian seorang pria parubaya bernama Pak Budi, seorang produser musik dari Semarang. Dengan kemeja batik sederhana dan tas selempang usang, pria itu mendekati Ajeng setelah acara, menawarkan sebuah kartu nama yang lusuh. Kata-kata tentang bakat besar dan peluang di kota besar berputar di benaknya. Semarang, kota yang selama ini hanya dilihatnya lewat layar televisi tetangga, tiba-tiba terasa begitu dekat. Malam itu, di dapur sederhana dengan cahaya neon redup dan aroma kunyit dari tampah jamu, Ajeng membicarakan tawaran itu dengan ibunya. Wajah Bu Marni dipenuhi kekhawatiran, tetapi kilau harap di mata anaknya membuat hatinya luluh. Dukungan akhirnya diberikan, meski dengan pesan agar Ajeng tidak melupakan akar dan asalnya. Pelukan hangat pun menutup percakapan, meski rasa bersalah di hati Ajeng semakin berat karena rahasia susuk tetap terkunci rapat. Minggu berikutnya, ia duduk di kursi dekat jendela bus jurusan Semarang, membawa tas kain sederhana di pangkuan. Perjalanan 3 jam itu seakan membawanya ke dunia baru. Di sebuah studio kecil di pinggiran kota, ia merekam single pertama berjudul Cinta di Bawah Lampu Panggung. Suaranya yang kini terasa lebih memesona mengalir lembut dalam mikrofon, menciptakan rekaman yang kemudian diputar di radio-radio lokal Jawa Tengah. Nama Ajeng mulai diperbincangkan. Dari Semarang, Purwokerto, hingga Solo, pendengar terpesona oleh suara emas yang menggetarkan hati. Ketika pulang ke Karangmulyo, warga desa menyambutnya dengan sebutan bintang kecil. Anak-anak sering mengekorinya, meminta ia bernyanyi. Tidak butuh waktu lama, kabar itu menembus Jakarta. Seorang pencari bakat dari stasiun televisi swasta besar menghubungi Pak Budi, hingga akhirnya dalam waktu singkat Ajeng duduk di sebuah ruang rapat ibu kota, menandatangani kontrak untuk tampil di acara musik dangdut nasional. Ia pun pindah ke Jakarta, menempati kos-kosan sederhana di kawasan Cawang.
Kamar kecil itu berbau apek dengan jendela menghadap tembok, tetapi bagi Ajeng semua terasa seperti awal dari mimpi besar. Panggung televisi dengan lampu sorot dan kamera yang mengelilingi tubuhnya bagai mimpi yang menjadi nyata. Penampilannya di acara Dangdut Mania mencuri perhatian, membuat media sosial riuh membicarakan gadis desa dengan suara emas. Pengikut akun media sosialnya, yang dikelola oleh tim Pak Budi, melonjak drastis. Di tengah gemerlap kesuksesan, Ajeng perlahan mulai berubah. Jakarta dengan segala kilau dan hiruk-pikuknya sedikit demi sedikit mengikis kesederhanaan yang dahulu melekat pada dirinya. Kini gaun panggung yang mahal, riasan tebal, dan sepatu hak tinggi menjadi bagian tak terpisahkan dari penampilannya. Namun ketika kembali ke Karangmulyo, benda-benda itu justru menyulitkan langkahnya menapaki gang-gang sempit desa. Hubungannya dengan sang ibu pun merenggang. Telepon jarang ia angkat, pesan-pesan sering terbalas singkat, dan alasan kesibukan selalu menjadi tameng. Bu Marni tetap setia berjualan jamu, sementara Ajeng semakin larut dalam dunia barunya yang bergerak terlalu cepat. Teman-teman lama, termasuk Sari yang dahulu rajin mendukungnya, hanya sesekali mendapat balasan seadanya. Dunia kota yang besar seolah menelan semua perhatian dan waktunya. Di Jakarta, Ajeng terhanyut arus persaingan yang tak kenal henti. Bisik-bisik tentang penyanyi lain yang lebih populer, lebih glamor, dan memiliki koneksi kuat, perlahan menumbuhkan rasa iri. Setiap kali melihat rivalnya tampil di panggung megah, hatinya bergemuruh oleh ambisi. Peringatan Mbah Suro tentang pantangan susuk terlupakan. Ia membiarkan keinginan menguasai dirinya, yakin bahwa ia bisa mengendalikan segalanya. Susuk yang dulu terasa istimewa kini seolah telah menyatu dengan tubuhnya, menjadi bagian yang tak lagi dipertanyakan. Malam-malam di kamar kos membawa cermin sebagai saksi perubahan. Tatapan mata yang dulu polos kini terlihat lebih tajam, bahkan dingin. Hujan mengguyur Jakarta, klakson kendaraan bersahutan, sementara Ajeng tersenyum pada bayangan dirinya sendiri. Namun di balik senyum itu tersimpan kekosongan yang sulit ia jelaskan. Ia merasa seperti bintang yang bersinar terang, tetapi juga seperti lilin yang perlahan meleleh, kehilangan bentuk aslinya. Pada usia 18 tahun, Ajeng telah dikenal sebagai bintang muda dangdut. Julukan itu melekat setelah penampilannya di berbagai konser besar dan acara televisi. Apartemen sederhana di Cawang digantikan unit sewa di Kalibata yang lebih modern. Lemari penuh gaun berkilau, rak sepatu dipenuhi hak tinggi, dan meja rias tertata kosmetik mahal, menggantikan bedak tabur sederhana yang dulu menemani hari-hari di Karangmulyo. Karirnya terus menanjak. Single keduanya, Goyangan Malam, menjadi hits nasional. Undangan talk show, festival musik di Senayan, hingga panggung ulang tahun stasiun televisi ternama menobatkannya sebagai sosok yang dielu-elukan. Media sosialnya banjir pujian, menyebutnya sebagai Ratu Dangdut baru. Namun di balik sorak-sorai itu, tekanan untuk terus bersinar semakin menghimpit. Ketika nama Dila, penyanyi senior yang selalu memesona, lebih sering disebut, rasa iri menggerogoti. Ajeng mulai kehilangan kendali atas sikapnya. Di lokasi syuting, ia mudah tersulut emosi, menuntut kru bekerja lebih cepat, meninggalkan penyanyi pendatang baru dengan dingin, dan menutup diri dari perbincangan sederhana. Bahkan ketika pulang ke desa untuk lebaran, ia tak lagi menemui sahabat lama. Waktu hanya dihabiskan di kamar, sibuk dengan layar ponsel. Hubungan dengan sang ibu semakin renggang. Pesan rindu dari Bu Marni sering hanya dibalas singkat. Nasihat lama tentang kerendahan hati seakan terkubur. Pantangan dari susuk pun semakin dilupakan, digantikan oleh ambisi untuk menjadi nomor satu. Namun, di tengah hiruk-pikuk ibu kota, sesuatu mulai terasa janggal. Pada malam yang sunyi, bisikan samar terdengar, seakan berasal dari angin namun berwujud kata-kata tak jelas. Sesekali, bayangan di cermin tampak asing, mata terlalu tajam, senyum terlalu sempurna. Ajeng mencoba menepis, menyalahkan kelelahan, namun kegelisahan itu tak pernah benar-benar hilang.
Setelah sebuah konser amal di Ancol, seorang penata rias muda bernama Rina mencoba mengajaknya berbicara. Namun tatapan dingin dan sikap acuh membuat percakapan itu terhenti. Ajeng lupa bahwa dulu dirinya pun pernah penuh kagum pada penyanyi besar, tanpa niat lain selain mengidolakan. Keangkuhan kini menutup pintu yang dulu begitu mudah terbuka. Malam itu, di apartemen modernnya, Ajeng menatap layar ponsel penuh notifikasi. Sebuah undangan untuk tampil di konser besar nasional terpampang jelas. Itu adalah panggung impiannya, puncak karir yang selama ini dikejar. Namun kebahagiaan yang seharusnya mengiringi kabar itu justru dibayangi kekosongan. Wajah ibunya terlintas dalam ingatan, begitu pula sosok sahabat lama yang tak lagi hadir. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, peringatan Mbah Suro kembali terngiang. Jaga hati, atau susuk akan membalikan nasib. Ajeng menggeleng, berusaha menepis bayangan itu, meyakinkan diri bahwa ia baik-baik saja. Namun suaranya bergetar, seolah keyakinan itu rapuh. Hujan mengguyur Jakarta malam itu, dan di tengah riuhnya, Ajeng merasa sesuatu mengintai, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Susuk yang dulu dianggap kunci kesuksesan kini berubah menjadi beban yang tak terlepaskan. Jakarta bersinar di bawah lampu kota ketika ia bersiap menghadapi panggung terbesar dalam hidupnya. Konser dangdut spektakuler di J-Expo Kemayoran akan menjadi puncak perjalanan. Ribuan penonton memadati arena, sorotan lampu dan layar LED raksasa menanti setiap gerakannya. Ajeng berdiri di ruang ganti dengan gaun emas berkilau, rambut ditata tinggi, dan riasan yang memancarkan citra bintang sejati. Namun di balik segala gemerlap, ada kegelisahan yang kian sulit disembunyikan. Bisikan yang dulu hanya muncul di malam hari kini semakin jelas, seakan suara dari dalam diri yang tak bisa diabaikan. Ajeng menutup mata, berusaha menenangkan diri. Di luar, riuh penonton semakin keras. Dila, sang rival, baru saja menutup penampilan dengan pesona luar biasa. Tekanan semakin menyesakan. Ajeng menggenggam botol air mineral, berbisik dalam hati bahwa ia harus lebih baik, menyingkirkan rasa cemas, dan melupakan pantangan lama yang kini terasa begitu jauh. Sorak-sorai membahana ketika nama Ajeng diumumkan. Arena berguncang oleh teriakan penonton yang memanggil namanya, sementara ia melangkah ke panggung dengan senyum lebar, tangan terulur menyapa lautan manusia yang berdesakan. Iringan orkes dangdut segera memenuhi udara, dan lantunan lagu populernya, Goyang Malam, mengalun dengan energi penuh. Sorot matanya memancarkan ketajaman, geraknya lincah, suaranya mengalir deras, membuat penonton larut dalam pesona. Beberapa bangkit berdiri, ikut menari, terhanyut oleh aura bintang muda itu. Namun pada bait kedua, sesuatu yang aneh terjadi. Dada Ajeng tiba-tiba terasa sesak, seolah udara tertahan di paru-parunya. Suaranya mulai bergetar, langkahnya goyah, dunia di sekitarnya berputar, dan cahaya lampu panggung mendadak meredup di matanya. Bisikan yang selama ini menghantui muncul kembali, kali ini lebih jelas, terdengar seperti suara Mbah Suro, namun dipenuhi amarah, menuding bahwa pantangan telah dilanggar. Mikrofon terlepas dari genggamannya, tubuhnya terhempas ke lantai panggung. Sorak-sorai penonton berubah menjadi teriakan panik, kru berlarian, layar LED menampilkan kekacauan. Dalam kesadaran yang perlahan memudar, Ajeng masih mendengar bisikan itu, berubah menjadi tawa menyeramkan seolah susuk dalam tubuhnya hidup, menuntut bayaran. Ketika ambulans membawanya pergi, penonton masih berdesakan, sebagian mengabadikan momen tersebut dengan ponsel. Video kejatuhan Ajeng segera viral, memenuhi jagat maya. Di rumah sakit, ia terbangun dalam keadaan lemah, kepala pening, tubuh nyaris tak bertenaga. Tabung oksigen terpasang di hidungnya, suara mesin monitor jantung berdetak pelan di samping ranjang. Seorang dokter muda dengan kacamata memeriksanya dengan tenang, menyebutkan bahwa secara fisik tidak ada masalah berarti. Tekanan darah normal, jantung baik, hanya kelelahan ekstrim yang kemungkinan disebabkan oleh stres.
Namun Ajeng tahu bahwa bukan itu masalah sebenarnya. Malam yang sepi di ruang rawat menjadi saksi pergulatannya. Susuk di dahi dan pinggang berdenyut, seakan mengingatkan pada peringatan lama dari Mbah Suro. Bisikan kembali datang, lebih jelas daripada sebelumnya, menuntut bayaran yang harus ia tanggung. Ketakutan merayap, namun ia hanya mampu terdiam. Produser yang dulu membawanya ke Jakarta sekadar menyarankan istirahat, menekankan bahwa Ajeng adalah bintang dan tidak boleh membiarkan satu insiden menghentikan langkahnya. Kata-kata itu terdengar kosong, hanya menambah kegelisahannya. Ia pun tak berani menghubungi ibunya, takut rahasia Susuk terungkap. Air mata menetes pelan ketika ia menatap langit-langit kamar rumah sakit. Di balik semua sorak-sorai dan sorotan lampu, ia mulai menyadari bahwa kesuksesan yang dibangun dengan susah payah kini berubah menjadi jerat yang menyesakkan. Keesokan harinya, dunia maya dipenuhi spekulasi. Ada yang menilai pingsannya hanya karena kelelahan, ada pula yang menyebarkan gosip tentang kutukan gaib. Ajeng membaca komentar-komentar itu, hatinya semakin terhimpit. Ingatannya kembali ke Karangmulyo, pada wajah ibunya, juga pada nasihat Mbah Suro yang dulu diabaikan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut, bukan pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri, atau pada sesuatu yang kini menguasai dirinya. Setelah kejadian di panggung G-Expo, dunianya terasa runtuh. Video kejatuhannya tersebar luas, menjadi bahan olok-olok sekaligus simpati. Publik menudingnya mencari sensasi, sementara sebagian lain yakin ada kekuatan gaib yang terlibat. Tekanan dari manajemen, gosip yang beredar, serta bisikan aneh yang tak pernah berhenti membuatnya seperti burung dalam sangkar emas. Terlihat indah, namun terjebak. Dokter menyarankan istirahat total, tetapi Ajeng memahami bahwa ini bukan sekadar masalah tubuh. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Perjalanan kembali ke Karangmulyo terasa seperti menapaki masa lalu. Di dalam bus tua menuju Semarang, Ajeng duduk dekat jendela, menatap sawah dan bukit yang terhampar di bawah langit kelabu. Pakaian sederhana dan jilbab polos ia kenakan untuk menyamarkan diri, jauh berbeda dari gaun berkilau yang biasa dipakai di Jakarta. Tas kecil di pangkuannya hanya berisi barang-barang seperlunya. Ada kerinduan yang mendesak, tetapi juga ketakutan besar untuk kembali berhadapan dengan ibunya. Setibanya di desa, suasana nyaris tak berubah. Pohon kelapa masih bergoyang di ujung sawah, azan maghrib menggema dari masjid kecil. Warga yang melihatnya berbisik-bisik, menyebutnya bintang dangdut yang kini pulang. Ajeng hanya menunduk, mempercepat langkah menuju rumah. Di beranda rumah sederhana berdinding bambu, ibunya sedang menyapu halaman. Wajah sang ibu berubah, campuran lega dan khawatir, ketika melihat anak yang lama tak pulang. Ajeng tak kuasa menahan tangis, memeluk ibunya erat dengan rasa sesal yang membuncah. Malam itu, di dapur kecil yang hanya diterangi lampu neon berkedip, Ajeng menceritakan segala kegelisahan, kecuali rahasia tentang Susuk. Tekanan di Jakarta, kesepian yang menyelimuti, hingga peristiwa memalukan di panggung. Ibunya mendengarkan dengan penuh kesabaran, menggenggam tangannya erat, memberikan pengingat bahwa kesuksesan tanpa ketenangan hati hanyalah hampa. Kata-kata itu menusuk hati Ajeng, meninggalkan rasa bersalah yang semakin dalam. Keesokan harinya, tekad membawa Ajeng ke Wonorejo, mencari Mbah Suro dengan harapan dapat melepaskan jerat Susuk. Jalan setapak yang dulu dilalui saat ritual malam kini kembali ia tapaki. Namun sesampainya di gubuk sederhana itu, yang ditemui hanya rumah kosong dengan pintu terkunci. Seorang tetangga memberi kabar mengejutkan bahwa Mbah Suro telah meninggal 2 bulan lalu. Dunia Ajeng terasa makin gelap, tubuhnya lunglai, dan bisikan kembali menyusup, kali ini lebih mengancam. Putus asa, ia mendatangi Pak Lurah, seorang tetua desa yang dikenal bijak. Di bawah rindang beringin, Ajeng menceritakan beban yang menyesakkan. Pak Lurah menyarankan agar ia memulai dari hatinya sendiri, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah tersakiti,
kembali pada akar dan pada mereka yang dulu setia mendukungnya. Ajeng pulang dengan langkah berat, sadar bahwa nasihat itu benar. Namun bisikan susuk masih mengganggu, mengikis keberaniannya. Malam sunyi dilalui dengan duduk termenung di kamar sederhana, memandangi poster lama Rhoma Irama yang sudah lusuh. Ingatannya tertuju pada Sari, sahabat yang pernah begitu setia mendukung, juga pada ibunya yang rela berkorban demi kebaya sederhana. Rasa bersalah mencekik, namun bisikan itu kembali menghasut, menyuruhnya melepaskan semua ikatan. Ajeng menutup telinga, berusaha mengusir suara itu, sadar sepenuhnya bahwa sosok gaib itu bukan lagi anugerah, melainkan beban berat. Keesokan paginya, Ajeng bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Kata-kata Pak Lurah kembali terngiang, memperbaiki hati dan meminta maaf. Bisikan susuk masih samar terdengar, tetapi tekad untuk melawan mulai tumbuh dalam dirinya. Pada hari itu, Ajeng memberanikan diri mengambil langkah pertama untuk memohon maaf kepada Bu Marni dan Sari. Di dapur kecil rumahnya, ia menemukan sang ibu tengah menyiapkan jamu untuk dijajakan keliling. Suara lirih Ajeng hampir tenggelam oleh kokok ayam di halaman ketika ia memanggil ibunya. Perempuan parubaya itu menoleh, alisnya sedikit berkerut, namun tetap dia menunggu sang anak melanjutkan kata-katanya. Ajeng menarik napas dalam, lalu air mata pun mulai mengalir saat ia mengungkapkan penyesalannya. Ia mengakui kesalahan, bagaimana dirinya terlena dengan panggung dan gemerlap popularitas Jakarta, hingga melupakan ibu yang selalu mendoakan. Suaranya bergetar, matanya enggan menatap wajah ibunya, dan hatinya perih karena menyadari bahwa ia jarang menanyakan kabar maupun pulang. Padahal doa dan kasih ibunya lah yang menjadi alasannya bisa berdiri sejauh itu. Sang ibu hanya terdiam sejenak, kemudian menggenggam tangan putrinya dengan senyum lembut yang memudarkan kerutan wajahnya. Ia memahami bahwa anaknya hanyalah terseret oleh mimpi. Yang terpenting, Ajeng kini sadar dan kembali pulang. Doa seorang ibu, baginya, bukan untuk menjadikan anaknya bintang besar, melainkan pribadi yang baik. Pelukan hangat yang kemudian ia berikan membuat Ajeng terseduh, seperti seorang anak kecil yang menemukan rumah setelah sekian lama tersesat. Langkah berikutnya jauh lebih sulit. Ajeng harus menemui Sari, sahabat sejak kecil yang kini menjaga jarak. Sari pernah menjadi orang pertama yang mendukungnya, bahkan membuat poster sederhana dengan spidol dan kertas karton untuk memperkenalkan Ajeng di hajatan desa. Namun, sejak kesibukan di Jakarta menyita segalanya, pesan-pesan Sari hanya dibalas singkat, bahkan sering tak dijawab. Ajeng tahu, hatinya telah melukai sahabat sejati. Dengan langkah gugup, ia menyusuri jalan setapak menuju rumah Sari di ujung kampung, jalan yang dulu sering mereka lalui bersama sambil bercanda. Rumah sederhana itu memiliki halaman kecil penuh tanaman cabai dan kol. Saat tiba, ia mendapati Sari sedang menyiram tanaman. Wajah yang semula terkejut, seketika berubah dingin. Meski tubuh Sari mengangguk, tatapannya tetap terarah ke tanah. Ajeng mulai mengungkapkan isi hati, menceritakan kesepian yang dialaminya di Jakarta, tekanan hidup sebagai seorang bintang, serta penyesalan karena mengabaikan sahabat. Ia mengakui kesombongannya, bagaimana ia gagal menghargai semua yang Sari lakukan di masa lalu. Air matanya jatuh, tulus untuk pertama kalinya. Sari hanya terdiam sejenak sebelum menghela napas panjang. Hatinya sempat terluka karena merasa dilupakan saat Ajeng tenggelam dalam ketenaran. Namun melihat ketulusan sahabatnya kini, perlahan wajahnya melunak. Yang terpenting baginya, Ajeng telah kembali. Kerinduan terhadap sahabat lama itu mengalir, dan dalam pelukan mereka, tawa kecil kembali menggema, seolah mengembalikan hari-hari bahagia di Karangmulyo. Meski begitu, perjalanan Ajeng belumlah usai. Bisikan dari susuk masih menghantui, terutama pada malam hari. Ia memutuskan melakukan ritual pelepasan susuk meski Mbah Suro, dukun tua yang dahulu memasang, sudah tiada. Dengan bantuan Pak Lurah, ia pergi ke makam Mbah Suro di Wonorejo, membawa sesaji sederhana berupa bunga melati, air suci, dan kemenyan.
Di bawah rindang pohon beringin di samping makam, Ajeng berdoa khusyuk, memohon agar susuk itu dilepaskan dari tubuhnya. Denyut di dahi dan pinggang terasa sedikit mereda, meski bisikan tak sepenuhnya hilang. Pak Lurah yang mendampingi menenangkan, bahwa sesungguhnya susuk hanyalah benda. Yang membebani adalah hati, dan jika hati bersih, tidak ada yang bisa mengikat. Malam itu, Ajeng tampil kembali di sebuah hajatan kecil Karangmulyo. Panggung bambu sederhana, diterangi lampu bohlam seadanya, menjadi saksi suaranya yang melantunkan lagu Bunga Dahlia, lagu yang dahulu mengawali langkahnya. Tanpa riasan tebal dan gaun berkilau, ia merasa lebih bebas. Warga desa yang mengenalnya sejak kecil bertepuk tangan dengan hangat. Di antara kerumunan itu, tampak Bu Marni dan Sari tersenyum bangga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ajeng menyanyi bukan demi sorotan lampu, melainkan untuk hati, demi orang-orang yang tulus mencintainya. Meski bisikan susuk masih samar, harapan kini tumbuh. Ia mulai mengerti bahwa pesona sejati bukan berasal dari emas yang menempel di tubuh, melainkan dari cinta dan keikhlasan. Di bawah langit Karangmulyo yang bertabur bintang, Ajeng berjanji memperbaiki hati, setapak demi setapak. Pagi di Karangmulyo menyambutnya bak pelukan hangat. Setelah lama terombang-ambing dalam gemerlap Jakarta, Ajeng menemukan kembali kedamaian. Sinar matahari menembus celah dinding bambu rumahnya, menerangi wajah Bu Marni yang tengah menumbuk jahe untuk jamu. Suara ulekan kayu berpadu dengan kicau burung di pohon mangga, menciptakan simfoni sederhana yang membuat Ajeng tersenyum. Setelah memohon maaf pada ibu dan sahabat, serta melakukan ritual pelepasan susuk, Ajeng merasa bebannya lebih ringan. Bisikan aneh yang menghantui memang belum hilang, namun kini ia memiliki tekad baru, bernyanyi bukan demi ketenaran, melainkan demi ketulusan. Hari itu, desa bersiap menggelar acara amal tahunan untuk memperbaiki masjid tua. Ajeng diminta tampil, bukan sebagai bintang dangdut muda, melainkan sebagai putri Karangmulyo yang ingin memberi kontribusi. Panggung bambu beralas terpal biru, dengan pengeras suara bekas yang sesekali berdesis, menjadi tempatnya berdiri. Ia mengenakan kebaya hijau pudar milik ibunya, sederhana tanpa riasan tebal. Rambutnya dikepang rapi dengan melati terselip, persis seperti saat pertama kali ia tampil di hajatan desa. Warga Karangmulyo berkumpul di atas tikar pandan, anak-anak berlarian, ibu-ibu bercakap tentang panen padi. Sebelum bernyanyi, Ajeng mengambil mikrofon tua. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan rasa terima kasih dan mengakui bahwa dirinya hanyalah Ajeng, anak Bu Marni dari Karangmulyo. Ia mengakui pernah terlupa pada asal-usulnya, dan kini ingin menyanyi untuk desa tercinta. Warga menyambut dengan tepuk tangan hangat. Senyum haru terpancar di wajah ibu-ibu, sementara anak-anak kecil bersorak riang. Ajeng pun memulai lagu cinta di bawah lampu panggung. Lagu pertamanya itu kini terdengar jauh lebih dalam makna, mengalir jernih dari hati. Tanpa gemerlap lampu atau efek, pesona Ajeng terpancar melalui ketulusan suaranya. Penonton ikut bergoyang pelan, dan Ajeng pun merasakan bahwa cahaya sejatinya tidak berasal dari susuk, melainkan dari hati. Usai pertunjukan, ia duduk bersama warga, berbagi es dawet dan cerita perjalanan hidupnya, mulai dari panggung desa hingga jatuh pingsan di Jakarta. Meski rahasia susuk tetap tersimpan, kisahnya menginspirasi anak-anak muda desa. Mata mereka berbinar saat mendengarkan. Seorang gadis kecil bernama Lila meminta Ajeng mengajarkan mereka bernyanyi. Permintaan polos itu membuatnya tersenyum, teringat masa kecilnya sendiri. Ia pun menyebutkan sebuah rencana kecil tentang sanggar seni agar anak-anak bisa bernyanyi dan bermain musik. Meski terucap setengah bercanda, benih gagasan itu mulai tumbuh di hatinya. Malamnya, di kamar kecil, Ajeng menulis lagu baru berjudul Cahaya dari Hati. Dengan cahaya lampu minyak dan suara jangkrik sebagai latar, ia menuangkan perasaan tentang perjuangan, kesalahan, dan kejujuran dalam menemukan jati diri. Lirik demi lirik mengalir jernih, mencerminkan hati yang perlahan sembuh.
Ia menyanyikan bait-baitnya pelan, hanya untuk dirinya, dan merasakan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan di Jakarta. Bisikan susuk memang belum lenyap, namun kini ia bisa mengabaikannya. Suara hatinya terdengar lebih kuat. Keesokan hari, Ajeng mengunjungi Sari. Bersama sahabatnya itu, ia mulai merencanakan kegiatan kecil untuk anak-anak desa, mengajarkan mereka bernyanyi dan menari dangdut. Sari, yang kini kembali menjadi teman setia, menyambut dengan antusias. Di halaman rumah sederhana itu, bersama anak-anak desa, Ajeng dan Sari berlatih. Tawa dan nyanyian menggema hingga senja, mengisi udara dengan keceriaan. Ajeng pun menyadari bahwa ia telah menemukan kembali dirinya, bukan dalam gemerlap kota, melainkan di rumah yang selalu memanggilnya untuk pulang. Warga Karangmulyo mulai memandang Ajeng dengan cara berbeda. Ia tak lagi dianggap sekadar bintang yang jauh terjebak dalam gemerlap kota, melainkan seorang tetangga yang kembali dengan hati tulus. Penampilannya di acara amal desa menjadi bahan perbincangan hangat. Beberapa warga bahkan merekam momen itu dengan ponsel lalu mengunggahnya ke grup-grup WhatsApp. Video sederhana tersebut perlahan menyebar hingga ke kota-kota tetangga, dan tanpa disangka, Pak Budi, produser lamanya, kembali menghubunginya. Produser itu mengatakan bahwa penampilan Ajeng kali ini begitu berbeda dan digemari banyak orang, bahkan mengajaknya untuk kembali merekam lagu baru. Namun, Ajeng memilih untuk menunda. Dengan keyakinan penuh, ia merasa ingin lebih lama menikmati kebersamaan di desanya. Di bawah pohon beringin tua yang berdiri di tengah desa, Ajeng duduk seorang diri menjelang malam, menatap bintang-bintang. Hatinya menyadari bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Namun kali ini, ia memiliki pegangan, bernyanyi dengan hati, bukan untuk sorotan, melainkan untuk berbagi. Susuk mungkin masih melekat di tubuhnya, tetapi pesona sejatinya kini bersumber dari dalam dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah menetap di Karangmulyo, Ajeng kembali melangkah ke sebuah studio televisi di Jakarta. Perasaan yang menyelimutinya jauh berbeda dari sebelumnya. Keputusannya untuk kembali ke kota bukan lagi demi mengejar ketenaran, melainkan untuk menyampaikan kisah melalui musiknya. Lagu barunya, Cahaya dari Hati, yang lahir di bawah sinar lampu minyak di kamar sederhana, kini menjelma menjadi hit nasional. Lirik jujur tentang perjuangan dan keikhlasan itu menyentuh hati pendengar dari Sabang sampai Merauke. Radio-radio memutarnya, platform digital menempatkannya di daftar teratas, dan video klip sederhana yang direkam di hamparan sawah Karangmulyo mendadak viral karena keasliannya. Meski demikian, kesuksesan ini terasa berbeda bagi Ajeng. Ia tidak lagi melihatnya sebagai kemenangan lampu sorot, melainkan sebagai jalan untuk memberi makna. Pada malam sebuah konser amal di televisi nasional untuk anak-anak kurang mampu, Ajeng tampil dengan anggun. Kebaya modern berwarna krem yang sederhana namun menawan melekat pada tubuhnya, tanpa payet berlebihan yang dulu ia sukai. Rambutnya dibiarkan tergerai lembut dengan sehelai melati terselip, seakan menjadi pengingat akan akarnya. Ketika melangkah ke panggung, sorotan lampu tidak lagi membuatnya gentar. Senyuman tulus terukir di wajahnya, sementara penonton memandang bukan hanya seorang bintang muda, melainkan seorang penyanyi yang membawa kisah. Saat suaranya mengalun membawakan cahaya dari hati, keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa penonton bahkan tak kuasa menahan air mata. Di Karangmulyo, warga desa berkumpul di balai desa untuk menonton penampilan Ajeng melalui televisi sumbangan Pak Lurah. Bu Marni duduk di barisan depan, wajahnya dipenuhi kebanggaan meski matanya berkaca-kaca. Sari, yang kini setia mendampingi Ajeng layaknya seorang asisten, tersenyum lebar sambil merekam layar televisi dengan ponselnya. Anak-anak desa yang kini rutin berlatih di sanggar seni kecil yang didirikan Ajeng bersorak gembira setiap kali lagu berakhir. Sanggar yang dahulu hanya sebuah gudang tua itu kini menjadi ruang penuh kehidupan, tempat anak-anak belajar menyanyi, menari dangdut, hingga memainkan alat musik sederhana. Sebagian honor Ajeng digunakan untuk membeli perlengkapan,
dengan harapan anak-anak Karangmulyo bisa meraih mimpi besar tanpa kehilangan hati. Nama Ajeng kini dikenal bukan hanya karena suaranya, tetapi juga kerendahan hatinya. Ia kerap kembali ke desa, menghabiskan waktu untuk mengajar di sanggar atau membantu ibunya meracik jamu. Warga tidak lagi menyebutnya Bintang, melainkan memanggilnya dengan sebutan penuh kasih, Mbak Ajeng. Di Jakarta, ia menolak berbagai tawaran kontrak yang menuntutnya tampil glamor dan berlebihan. Pada produsernya, ia menyampaikan keinginan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Ia juga rajin berbagi kisah di media sosial, bukan untuk pamer, melainkan untuk menginspirasi anak-anak muda, terutama mereka yang berasal dari desa. Bisikan susuk yang dahulu menghantuinya kini nyaris lenyap. Setelah ritual di makam Mbah Suro, Ajeng senantiasa menjaga doa dan hati, sebagaimana nasihat Pak Lurah. Ia tidak benar-benar tahu apakah susuk itu sudah hilang dari tubuhnya, tetapi perasaannya kini lebih bebas. Sesekali, pada malam yang sunyi, denyutan kecil masih terasa di dahi atau punggungnya, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Fokusnya kini hanya pada musik dan kebaikan yang ingin disebarkan. Suatu sore di Sanggar Seni Karangmulyo, Ajeng duduk bersama anak-anak di bawah pohon beringin, berbagi kisah tentang mimpinya yang nyaris membutakannya namun juga membawanya pulang. Ia menekankan bahwa mimpi memang penting, tetapi jati diri dan asal-usul tak boleh dilupakan. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Di antara mereka, Lila yang menjadi murid kesayangannya menyampaikan keinginan untuk menjadi penyanyi sepertinya, sambil berjanji untuk tidak pernah bersikap sombong. Ajeng menanggapinya dengan tawa lembut, mengelus kepala gadis kecil itu, dan menekankan bahwa bernyanyi dari hati adalah yang akan membuat seseorang bersinar. Malam itu, Ajeng mengadakan perayaan sederhana di Karangmulyo untuk ulang tahun pertama Sanggar Seni. Warga berkumpul membawa hidangan ala kadarnya, sate ayam, es dawet, dan berbagai makanan rumahan. Anak-anak menampilkan tarian dan lagu yang telah mereka latih dengan penuh semangat. Ajeng turut bergabung, menyanyikan cahaya dari hati bersama mereka. Suara mereka berpadu, menggema di bawah langit bertabur bintang. Bu Marni dan Sari berdiri di samping panggung, senyum bangga terlukis di wajah keduanya. Ajeng menatap mereka, lalu memandang seluruh warga yang dahulu menyaksikan langkah pertamanya. Saat itu, hatinya terasa penuh. Ia benar-benar mengerti bahwa pesona sejati bukan datang dari susuk atau ambisi kosong, melainkan dari hati yang tulus dan kerja keras yang akhirnya membawanya kembali ke rumah.